Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun an-namimatu minal kabair. Namimah termasuk dosa besar. Kemudian babun ma yukrahu minan namimah, dibencinya namimah. Dua bab ini akan kita bahas, meski ini syarahnya agak melenceng sedikit terkait dengan amal-amal seputar kubur. Itu hanya tambahan saja, tapi tambahannya jadi dominan, tambahannya seerti. An-namimah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar dari Imam Al-Ghazali, fil asli naqlul qaul ilal maquli fih, menyampaikan perkataan kepada orang yang dikatainya. Jadi kalau saya memperbincangkan Ustadz Husna ke Pak Haji Deden, ku Pak Haji Deden teh ditepikeun ke Ustadz Husna, eta teh namimah. Saya tong Ustadz Husna tuhnya tidak layak diperbincangkan, Faruq. Saya memperbincangkan Faruq ke Gingga, lalu oleh Gingga teh disampaikan ke Faruq. Ruk, kata Ustaz Nasruddin, kamu gini. Udahlah, nanti mah jangan di video lagi, jangan di live streaming lagi. Nah itu Gingga itu namimah. Walah tisosolah bidzalik, tidak ada ciri spesifiknya. Baghabituha, tapi intinya kasfu ma yukrahu kasfuhu, menyingkap apa yang tidak disukai untuk disingkap. Di bedanya dengan gibah sama intinya. Ada ulama yang menyamakan dengan gibah, ada yang membedakan. Kalau gibah kan memperbincangkan seseorang ketika dia nggak ada kejelekannya. Nah kalau namimah ini menyampaikan ke orang itu apa yang dikatai orang-orang tentang dia. Comel tawa naon bahasa Sundana teh nya comel. Sawaun karihahul manqulu an aw al manqul ilaihi aw ghairihima, sama saja apakah dibenci oleh orang yang mengatai atau yang menerima perkataan atau selain keduanya. Kayak saya tadi ke Gingga memperbincangkan Faruq, itu kan dibenci oleh Faruq. Lalu kok Gingga disampaikan sama Faruq, itu kan saya benci. Wasawaun kanal manqul qaulan am fi'lan, sama saja apakah yang dikatakannya itu perkataan atau perbuatan. Yang disampaikannya itu apakah tentang tadi contohnya tentang perkataan Faruq yang jelek atau tentang sikap Faruq yang jelek. Wasawaun kana aiban amla, sama saja apakah itu aib atau bukan. Aib itu kayak akhlak Faruq yang jelek. Kalau yang bukan aib, kok Faruq itu kalau tidur ngorok, ya kan bukan aib yang ngoroknya, sudah di luar kuasa kita. Hatta law ra'a syakhsan yukhfi ma lahu fa afsha kana namimah, hingga seandainya ia tahu seseorang merahasiakan sesuatu lalu ia malah menyebarkannya. Jadi menyebarkan rahasia itu juga termasuk namimah. Contoh misalkan ya, ada satu kasus yang udah lama saya baru tahu, taunya juga dipaksa harus tahu ya, karena kaitannya saya sebagai hakim. Ustaz cenah tos apal tacan ya nuju harengheng di anu ya di satu lembaga. Lah nu harengheng mana kudu apal.
bad news mana tuh kudu apa, mual jauh tentang seseorang yang jelek, jangan lah. Tapi karena udah lama dan saya harus bersikap cing kumaha gitu. Bahkan termasuk staf kami di pesantren tuh sangat jarang sampai laporan ke saya karena tahu saya nggak mau terima bad news kecuali yang sudah fatal yang saya harus menyikapinya dan saya minta tabayun data dari semua pihak karena kan seorang hakim harus menerima dari dua pihak, dari yang menuduh, dari yang dituduh. Ya biasalah seputar pesantren tuh banyak yang saya nggak tahu. Tahu-tahunya kadang dari ibu-ibu. Etan aneh teh ibu-ibu apa di mana? Tahunya dari ibu-ibu, saya juga banyak yang nggak tahu. Itu berarti di ibu-ibu banyak menyebar namimah. Istilahnya bigos, biang gosip. Tapi sebetulnya di bapak-bapak juga sama. Nah nanti namimah itu dibedakan. Ada dua, ada namimah yang modelnya ifsad, hendak merusak hubungan. Ada yang modelnya islah, untuk mendamaikan. Kalau tadi Gingga menyampaikan ke Faruk penilaian buruk saya tentang Faruk, tujuannya untuk memanas-manasi Ruh. Syah Nasruddin bilang kamu gini. Udahlah, nanti nggak usah dikawal live streamingnya, nyebelin. Nah itu berarti ifsad. Tapi kalau Gingga bilang ke Faruk, Ruh, kata Syah Nasruddin kamu gini. Ayo kamu tabayun, kalau perlu saya temenin kamu. Jangan sampai ada hal yang jelek yang disangkakan oleh Ustadz ke kamu. Nah itu islah, yang begitu halal. Jadi kembalinya lagi ke apakah ini la yuhibbullahul jahru bis-su'i minal qaul, ya. Kalau bis-su'i minal qaul la yuhibbullah. Tapi kalau tidak termasuk bis-su'i minal qaul, bahkan termasuk al-hasanah, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Kalau yang disampaikan oleh Gingga ke Faruk tujuannya islah itu hasanah, tidak su, maka Allah yuhibbullahul jahra bil hasanah minal qaul. Jadi kembalinya karena faktanya para sahabat juga banyak menyampaikan ke Nabi ocehan-ocehan orang munafik di belakang. Itu yang jadi sababun nuzul surat Al-Munafikun, itu laporan dari Qatadah, Abu Qatadah. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yang faddu. Itu omongan Abdullah bin Abai dan setan-setannya. Ya. Kan di Al-Quran disebutnya wa idza khalau ila syayatinihim. Ya. Udah kita jangan nyumbang-nyumbang lagi tuh cenah. Sama orang-orang muhajirin enak aja mereka disumbang sama kita. Ngaliin aja di Madinah gembel-gembel aja. Bilang ke sahabat muhajirin orang-orang mulia sebagai orang-orang yang hina. La irja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-'azm minal adhan. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, kita kuasai Madinah, kita usir gembel-gembel itu. Itu kan memecah belah. Ya. Dilaporkan ke Nabi tujuannya agar ada islah atau penindakan karena khawatir kemudian jadi provokasi. Ya. Dan Nabi tidak menyalahkan sahabat, Allah juga tidak menyalahkan para sahabat yang melaporkan itu. Tapi yang disalahkan adalah orang-orang munafik. Kata Imam Al-Ghazali, siapa saja yang menerima kabar namimah, ya, jangan percaya dulu, ya, jangan suudzon dulu. Kalau memang sudah terlalu menyebar, ya, ini saya banyak nih, ada 2 berita yang sampai ke saya yang saya dem. Sampai orang menyampaikannya, kenapa saya tidak ditindak? Karena 2 berita ini terkait tuduhan perselingkuhan. Perselingkuhannya bukan perselingkuhan zina, bobogohan. Padahal boga salaki pamajikan.
Dan yang kedua terkait tuduhan hubungan sesama jenis. Saya masih dulu. Kenapa? Karena kan kita menuduh zina itu harus ada dua saksi, empat saksi. Empat saksi itu laki-laki, kalau perempuan harus 8. Dan saya kan nggak boleh tajasus. Masa saya cari-cari kayak detektif Conan? Ya, nggak boleh. Ini terkait keburukan orang lain. Nanti aja tunggu saksi-saksi yang lain. Ini baru satu. Ya, siapa tahu salah dengar, salah lihat. Ya, kalau saya memponis, menyimpulkan sebagaimana diobrolkan ibu-ibu tuh, jadi kayak ibu-ibu juga. Ibu-ibu ngobrol. Itu berarti saya menuduh zina, saya harus dicambuk 80 kali. Ya, diam dulu. Sebelum menyebar luas. Kalau seandainya sudah menyebar, sudah meresahkan, nah itu baru. Dan saya lihat ini udah Adam ayam berarti itu. Karena itu pernah terjadi yang sampai memberhentikan seorang guru dari sekolah, kebetulan bukan sekolah kan, sampai masuk ke polisi. Kenyataannya nggak terbukti di polisi, kaburu guruna wirang, kaburu mundur, kaburu stres. Istrinya juga terbawa stres. Tahamat oge dina Al-Qur'an kita mengenai berita-berita terkait tuduhan tanda kutip ya yang mendekati zina. Itu kudu selektif, bener toh kada disebarkan. Itu bisa termasuk pada menyebarkan qadzaf itu tuduhan zina yang tidak berdasar. Itu yang menyebarkannya dicambuk 80 kali. Mananya kalau hukuman ada berat. Ya. Pengakuannya hanya dari seorang anak kecil. Kesaksian anak kecil seandainya mau dihitung tetap kan nggak bisa 1-2, dan anak kecil kan dipersoalkan ya. Komo anak kecilnya lain barudak ngebala gitu. Dan kalau sudah menyebar, nah baru itu tabayun ya, tabayun sidang untuk menghakimi itu dari dua belah pihak. Kumpulkan juga bukti-bukti. Hadis tentang namimah yang dituliskan di sini ada 2. Ini dulu lah. Ayat Al-Quran banyak yang menyebutkan, diantaranya ini surat Al-Qalam ya. Hammazim masya'im binamim. Hammaz itu dari humazah, banyak mencela. Hammaz itu sigoh mubalaghah ya. Jadi banyak sangat. Masya itu berjalan, binamim menyebarkan namimah. Ini akhlak buruk orang-orang kafir di Quraisy ketika Nabi awal berdakwah. Yang kedua ayat wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah ini maknanya mirip-mirip. Kalau disandingkan begini berarti menunjukkan makna mencela dalam maknanya yang luas. Mencela, menghina, mengumpat termasuk namimah. Yahmizu wa yalmizu wa yaibu wahid eta kene. Ya, yaib itu menyebar aib. Dan maknanya kalau disandingkan berarti menghina dalam makna yang luas ya. Mengumpat, menggibah, menjelek-jelekkan termasuk namimah. Dan menurut Al-Qur'an yang humazatil lumazah itu alladzi jama'a malau wa addada. Saya sering sampaikan kalau ada perseteruan di masjid, di pesantren, di yayasan Islam, di ormas Islam itu bukan karena perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Mustahil kalau karena perbedaan pendapat kan ijtihad ya udah saling menghargai. Seandainya saya merasa benar, saya 2, dia 1. Tidak ada alasan untuk kita kemudian menjatuhkan dia. Pastinya ujung-ujungnya karena beda pendapatan.
bukan karena perbedaan logika, ada perbedaan logistik. Itu Al-Quran mengisyaratkan begitu, karena orang-orangnya sudah terlalu bernafsu pada dunia. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa yang penting itu adalah jabatan itu. Yang penting itu adalah keuntungan duniawi itu. Sehingga apapun dia lakukan dengan menjelek-jelekan orang lain demi mendapatkan keuntungan duniawi, jabatan, kuasa, ya, harta, tahta, wanita, kuota, itu pasti begitu. Dan itu karena mereka tidak ingat akhirat, tidak ingat pulang. Makanya kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Jadi dari mulut itu bisa masuk hutamah. Hutamah itu yang menghancurkan. Disebutkan kan di sana alaihim muqsadah fi amadin mumaddad. Jadi ditutup rapat. Sehingga presto lah tulangnya kan jadi lunak di presto. Kamu di neraka di presto, hancur, remuk tulang-tulang. Dalil hadisnya kata Hammam, kami ketika bersama Hudzaifah lalu dilaporkan kepada beliau ada orang yang melaporkan berita kepada Utsman, Khalifah Utsman. Dan zaman Utsman bin Affan itu sudah banyak perseliuran berita-berita yang tidak baik dan tujuannya untuk mengadu domba. Oh iya, namimah ini sering diterjemahkan adu domba. Tapi makna yang aslinya tadi untuk memperkeruh suasana. Jadi yang ini lapor ke Utsman menjelek-jelekan itu, yang itu lapor ke Utsman menjelek-jelekan itu. Ya. Yang mengkritik menjelek-jelekan Utsman dilaporkan ke Utsman, tujuannya agar Utsman bin Affan musuh itu. Padahal sahabat Utsman bin Affan geus merdeka, geus ahli surga ku Nabi dijamin. Makanya beliau tidak menggubris, ya. Dan beliau selalu menyarankan akur sampai di puncak perseteruan itu Utsman bin Affan dah bararanal wae, udah kalian semua pulang. Jangan ada mengawal saya. Beliau bukan bunuh diri. Ini sudah pusatnya di beliau, udah semua hal jelek tentang beliau sudah terlalu menyebar banyak. Meski sebetulnya bukan karena beliaunya, tapi orang-orang di sekeliling beliau itu ada orang-orang jahat. Dan Utsman bin Affan itu karakternya kan lembut. Jangankan di zaman sahabat, di zaman Nabi saja, ketika Nabi memutuskan kecuali si A, si B, si C hukum mati karena sudah pernah membunuh, memutilasi dan tidak pernah bertobat, dan mereka kabur ke Makkah. Maka ketika Makkah dikuasai, hukum mati orang-orang itu. Utsman datang, mereka masih ada keluarga dengan saya siap menjadi penjaminnya. Diat ya kan, kalau tidak ditegakkan hukum qisas bisa hukum diat, tebusan 100 onta. Saya siap menjadi penjaminnya kalau ada apa-apa, dan saya siap dihukum mati. Sok kumaha sikap Nabi. Nabi juga orangnya lembut kan. Itu Utsman. Jadi bukan berarti Utsman melindungi orang jahat, bukan. Karakter beliau itu lembut dan menyikapi segala sesuatu dengan lembut. Ingin beliau itu orang-orang jahat itu tersentuh dengan kelembutannya, dan itu setengah berhasil. Hampir lah 90% berhasilnya. Hiji dua mah teu da Nabi oge teu bisa naklukkeun Abu Jahal jeung Abu Lahab. Sekelas Nabi, orang yang paling lembut, lebih lembut daripada Utsman bin Affan pun gak bisa menyentuh hati Abu Thalib. Dan itu Utsman bin Affan di zaman beliau ketika ada pejabat-pejabatnya, di demo, ya udah saya copot. Udah kamu di sini, ya. Diamankan agar tidak terus gubernur Mesir macam cabut. Tempatkan di tempat yang lain yang tidak akan. Nah itu
dijadikan isu oleh orang-orang munafik. Ya, jadi tombor usum apa tuh Nabi wae banyak tuduhan orang-orang munafik ke Nabi. Zaman Nabi mah orang munafiknya tidak terlalu kuat, di zaman Utsman orang munafiknya sangat kuat. Ya mirip-mirip politik zaman sekarang lah. Terlalu banyak buzzer-buzzer munafiknya daripada buzzer-buzzer nu sarolehna. Jadi nu bener jika salah, nu salah sehingga bener gitu. Membolak-balikan fakta. Utsman bin Affan itu banyak yang lapor. Ya beliau udah semua pulang. Hingga kemudian para pembunuh datang, Utsman enggak menjawab, enggak melawan. Lagi sekolah 70 tahun lebih. Hampir 80, kamu mau apa? Membunuh saya kan enggak pernah membunuh, saya kan enggak pernah berzina, saya sudah nikah. Saya enggak pernah murtad. Kata Nabi kan, dibunuh itu kalau 3 hal. Itu terkenal hadisnya dari Utsman sebelum kewafatannya. Dibunuhlah beliau. Jadi ini konteks Utsman. Nah, ketika tahu ada banyak berita berseliweran kepada Utsman, faqala lahu Hudzaifah berkata kepada Hammam, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang-orang yang qattat. Qattat itu dalam syarahnya namim, ya, orang menyebarkan namimah. Ya, ini buzzer-buzzer yang selalu menyebarkan berita buruk, memfitnah, kemudian melaporkan kepada pimpinannya untuk menjelek-jelekan Syiah. Nah, itu yang begitu-begitu. Ada yang mengkritik Jokowi lah misalnya, baik pun dicontohkan. Wah kan Basir itu langsung dilaporkan kudu kieu, wah nyerah. Nah, yang begitu-begitu profesi yang tidak akan masuk surga. Zaman Utsman juga sudah banyak yang begitu. Maksud Hudzaifah ke Hammam atau kababawakeun, ya, ikut terlibat memperkeruh berita-berita yang tidak berdasar. Kemudian, nah ini terkait siksa kubur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitanil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari salah satu perkebunan Madinah. Perkebunannya perkebunan kurma. Perkebunan kurma itu kayak sawit kan. Sawit, kurma, kelapa satu jenis. Jadi kuat di daerah yang agak panas. Mata moal tiis, ya, kecuali musim dingin. Sehingga di Lampung, di Riau kan kebun sawit unggul, longko hutan tapi panas, ya. Karena memang daerahnya daerah untuk daerah panas. Jadi maksud saya kebun di sini tong digambarkan jika di Cimaung, di Pak Haji Rudi, wah moal. Ini hiton di sini kebunnya kebun kurma panas. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh haji kan ke kebun kurma angore panas, kecuali di musim dingin. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa fi kuburihima, dalam kuburan mereka berdua. Tentu mendengar di sini bagian dari wahyu, dari mukjizat. Yang sahabat Ibnu Abbas atau yang menemaninya tidak ikut mendengar. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi tidak akan ada yang mendengar siksa kubur dari bangsa jin dan manusia. Hewan walau alam. Kalau berdasarkan hadis itu berarti bisa mendengar. Lamun di sekitar kuburan loba hayam berarti keur disiksa kubur gitu. Atau hayamna torek. Faqala, lalu Nabi bersabda, dan tidak semua kuburan Nabi bisa mendengar. Ya, 2 kuburan itu saja. Karena berdasarkan wahyu itu mukjizat. Yu'adzabani, ini penghuni 2 kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya disiksa bukan karena dosa besar, wa innahu lakabir, tapi jadi dosa besar. Sebetulnya dosa kecil, tapi kan kita sudah pernah bahas dulu dosa kecil ge aya loba-loba teuing mah minang-minang teuing jadi badak. Yang pertama, karena ahaduhuma la yastatiru minal baul, tidak menjauh, tidak menghalangi, menutupi dirinya ketika kencing.
Dalam riwayatin la yastanzihu, tidak bersih-bersih. Itu satu karakter orang yang jorok dalam kencing. Saya di Taubah itu tong ditulisan sesudah kencing buang air tong era sehingga calon penghuni siksa kubur wae. Ya, kalau di satu toilet selalu ada bau kencing yang tidak tuntas, itu berarti orang-orang yang masuk toilet itu ya itu orang-orang yang calon siksa kubur. La yastatir minal bau. Saya nggak berani menyebut masjid anu bau kencing toiletnya, berarti jamaahnya siksa kubur lantaran kan mengiluki di masjid kadang menyara rimpang di jalan gitu. Tukang dagang menjarorok. Wa kanal akharu yamshi bin namimah. Nah, ini yang satunya lagi itu berjalan menyebarkan namimah. Tadi tamasyaim bin namimah. Namimah sudah kita bahas tadi. Jadi namimah ini bukan dosa besar, tapi karakter orang begini mau cukup sekali tuluy we jeung sirubah. Jadinya dosa besar. Kemudian Nabi meminta pelepah kurma yang masih basah. Maksud basah itu kan kalau dipatahkan masih segar. Tapi kalau sudah dipatahkan seminggu 2 minggu nanti kering. Ya, garing. Udah dipatahkan pelepah kurma itu kemudian Nabi bagi potong 2. Faja'ala kisratan fi qabri hadza, yang satu ditancapkan di kuburan yang ini, wa kisratan fi qabri hadza, yang satunya di kuburan yang ini. Kata Nabi la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan diliburkan dulu siksanya selama pelepah kurma ini belum kering. Dalam riwayat lain jelas disebutkan ya Nabi berdoa kepada Allah untuk diringankan siksanya. Itu namanya syafaat kan? Pihak ketiga yang meminta bantuan itu atau pihak kedua yang minta bantuan itu syafaat. Syafaat itu artinya kan genap. Mencari orang lain untuk menggenapkan. Fa ujibat syafaati, lalu syafaatku diijabah. Ya. An yurfa dzalika anhuma madamal qadibani ratbaini, selama diberhentikan dulu siksanya selama 2 pelepah kurma, 2 ranting dahan kurma itu belum kering, selama masih basah. Berarti yang meringankan siksa kubur itu bukan pelepah kurmanya, tetapi syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, nah ini yang saya sebutkan tadi ini tambahan sebetulnya, ya. Tapi panjang tambahan dan saya sajikan saja. Analisis ulama madhab Syafi'iyah, ya, Imam Nawawi termasuk, yang meringankan siksa kubur itu adalah pelepah kurma yang masih basahnya. Jadi karena masih basahnya, pelepah kurma yang masih basah itu artinya yang hidup. Dan Allah berfirman semua yang hidup itu bertasbih. Kalau sudah mati berhenti tasbihnya. Maka kesimpulannya yang meringankan siksa kubur itu tasbih dari pelepah kurmanya. Dan ini bukan saya ngomong, ulama-ulama yang warasatul anbiya, yang keilmuannya sudah teruji. Ini dalil semua yang hidup itu bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Innahu kana ghafurur rahim, surat An-Nur ya. Semua yang hidup itu bertasbih. Maka kemudian kesimpulannya berarti bisa diringankan siksa kubur kalau ada yang bertasbih di atas kuburan. Tasbih yang paling istimewa tentu membaca Al-Quran.
Al-Quran itu yang paling istimewa 30 juz. Maka dari itu jangan heran di madhab Syafi'i tradisi kalau ada yang meninggal membaca Al-Quran di atas kuburannya. Iya dari nanti. Kadenya, iya soalnya selalu tuh cek usaha Nasruddin menang lain cek usaha Nasruddin. Cek usah gitu ngajelasin Bandungan mata kita menutan. Saya sedang menjelaskan pendapat ulama yang membolehkan gitu. Ya bisi bapak-bapak jadi pasya gulut bermain kapal pahitan parasya. Itu ada fatwa ulama begitu. Itunya logika fikihnya. Kata Imam As-Sakhawi, muridnya Ibnu Hajar, saya menunggu 1 bulan ngantri membaca Al-Quran di atas kuburan Ibnu Hajar. Tuh Ibnu Hajar menulis Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab hadis terbaik dan terlengkap yang ada sampai saat ini. Dan mau tandingan lagi sebanyak ilmu lagi bagi kurang kan ilmu. Ibnu Hajar sederhananya menulis Bulughul Maram kecil, aslinya mah Fathul Bari. Itu kuburannya ketika wafat pada ngantri murid-muridna macakeun Quran 30 juz saya wae cenah kabehan geus sabulan. Gitu. Bahkan bukan hanya Quran, apapun dibaca. Mantap tong heran di tetangga urang ngurebkeun abdi we Pak RW. Cat ke Ustaz. Itu ceto jamaah itu dilah ke Ustaz materi gitu. Nyawayan ada itu Ustaznya. Oh dilapan gitu. Loba dikirna ditanya bapak-bapak teh. Oh bapak-bapak jadi saksi yuk. Haji anu jalu soleh ngajawab lagi bari teh ilah soleh yang tere balik. Kenapa para ulama madhab Syafi'i menyimpulkan demikian? Karena dikuatkan oleh Buraidah bin Al-Hasib, seorang sahabat. Sebelum wafatnya dia berwasiat, nanti kalau bapak udah meninggal, tolong tancapkan pelepah kurma di atas kuburan bapak. Karena dulu Nabi juga begitu. Begitu teh padahal karena sekali. Kemudian yang kedua Amr bin As, kalau nanti kalian sudah menguburkan bapak, kalian jangan beranjak dulu, diam dulu di atas kuburan bapak agar bapak tenang ketika menjawab pertanyaan malaikat. Seukuran unta disembelih sampai dibagikan dagingnya. Dulu zaman lah di abdi kapungkur di Atobah. Awal saya ke Atobah itu tajuk ya, nggak ada jumatan, nggak ada itikaf, ada itikafan, nggak ada jumatan, nggak ada kurban, nggak ada zakat, segala masjid lagi jika kandang domba, dawa janelan pantoi unggul. Nah ketika saya awal ke Atobah, tuh saya kumpulkan toelan atau di dia kurban, cukup tayah sahijieun sapi. Itu jam 11 teh beres dengan hiji jeung ngabagikeun memeh duhur. Jadi kata Amr bin As tong wakang ngejat 3 jam wae mah baturan bapak. Itulah kenapa di madhab Syafi'i kemudian berlaku. Kalau madhab saya itu bapak-bapak silakan mau ikut madhab Syafi'i atau madhab saya. Betul bukan madhab saya, madhab ulama-ulama lain selain madhab Syafi'i, terutama madhab Hanbali. Nah ini yang nanti membedakan antara Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i ya di Baghdad. Imam Syafi'i kan nanti pindah ke Mesir. Tenang, cenah ada di Baghdad, saya sudah meninggalkan seorang murid yang cerdas, anak muda, namanya Ahmad bin Hanbal, dipuji. Tapi beliau beda dengan gurunya. Bedanya apa? Contoh dalam hal ini. Pertama itu jelas bukan pelepah kurmanya, tapi syafaat nabinya. Jadi kita nggak bisa. Syafaat mati nabi itu orang. Kita nggak dapat izin kan, mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Yang kedua
ijtihad sahabat itu bukan ijma. Itu ijtihad pribadi yang sangat mungkin salah. Ketika faktanya sahabat lain enggak menyetujuinya, itu menunjukkan bahwa itu hanya ijtihad pribadi, tidak layak dijadikan rujukan. Nah itu nanti bedanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau menurut Imam Syafi'i tradisi sahabat orang per orang bisa jadi tradisi, ya sunnah. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal nggak bisa, yang disebut sunnah itu harus Nabi mengajarkan, Nabi mengamalkan, dan cirinya sahabat mengamalkan. Ini kan sahabat nggak mengamalkan. Abu Bakar tidak, Umar tidak, nggak ada satupun fatwa dari sahabat kalau beres selain yang ini, ya tancapan nggak ada. Kalau memang ini ajaran Nabi pasti diamalkan oleh banyak sahabat. Faktanya nggak ada. Maka dari itu ini bukan ajaran, apalagi kalau kemudian diluaskan yang mengurangi siksa kubur itu adalah tasbihnya, zikirnya, atau baca Quran, itu terlalu luas, ya. Dan tentu siksa kubur itu satu kepastian yang gak bisa dikurangi oleh apapun kecuali seizin Allah kepada nabinya, dan nabi pun diizinkan tidak selama-lamanya ngan saukur dahan ini basah sampai kering, ada masa minggu. Jadi ditakdirkan ayat nu maca Quran boleh nya paling saminggueun dikurangan. Seukuran ada tasbihnya. Kalau beres ngaji Qurannya disiksa deui we gitu. Maka dari itu kurang tepat kalau kemudian beres menguburkan tancapkan ranting, taburkan bunga yang basah-basah. Nya angger we ditakdirkeunnya kayak geus garing mah. Ai urang lain ranting ditancepkeun akarna, ya. Akarna ngarah terus gitu. Salah ada di dalil lagi ranting tuh mindahkeun tangkalkan kuburan. Ya itu mohon maaf kalau saya agak bercanda menyinggung yang berbeda. Saya lah eta tabiatnya. Cuma ini saya menjelaskan bapak-bapak, ibu-ibu, ini ikhtilaf yang muqarrar, ya, yang diakui. Bagi yang setuju jangan kemudian menyalahkan yang tidak setuju, gitu saja, ya. Atau yang tidak setuju juga jangan kemudian menghina yang setuju. Kayak kami lah, mun usah ditunya abdi tuh balik, balik, diam aja menunggu, menghormati, ya. Apalagi kalau saya memimpin, wah raratuh, ya, itu jamaah itu lagi atuh, usah diarah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mau ada acara lagi, tapi mau sarapan. Jadi pertanyaannya satu saja. Tanya nuhun keur menuju beser. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.